Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan. Selawat serta salam semoga selalu tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, juga pada para pengikutnya hingga akhir hidup. Pada hari ini saya dikasih jadwal oleh Pak Ketua untuk mengisi ceramah pada minggu ini. Namun tadinya memang saya berhalangan mau ada undangan. Namun kata istri saya, bisalah katanya berangkat nanti sekitar jam 10-an. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tausiah, judulnya bagaimana menyikapi hidup penuh berkah. Bagaimana menyikapi hidup yang penuh berkah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di dalam hidup kita sering mendengar semua manusia tentu ingin mendapatkan hidup yang berkah, baik di dunia maupun di akhirat. Kadang-kadang hidup di dunia ini yang pengen penuh berkah, tapi banyak ketentuan Allah dilanggar. Seperti fenomena yang selama ini bapak-bapak dan ibu-ibu tahu, maraknya korupsi di negara kita. Kadang-kadang kita hampir miris, kenapa gitu tidak ada henti-hentinya negara kita ini selalu dirundung dengan kejahatan seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, intinya kalau saya baca dari media ya, jadi ada kecenderungan kegiatan yang dilakukan korupsi di mana-mana itu sebagian besar itu pengaruh dari para istrinya, katanya demikian. Saya mohon maaf kepada ibu. Kenapa? Jadi ibunya sering mengeluh kepada suaminya untuk membandingkan dengan temannya lah, dengan tetangganya lah, sehingga si suaminya terdorong untuk berbuat demikian. Namun sangat disayangkan kehidupan saat ini penuh dengan pemuasan nafsu. Itu kan hanya untuk memuaskan nafsu. Dan dari mereka itu berbangga setelah nafsunya terpenuhi. Padahal kalau di mata Allah, harta yang didapatkan dengan cara tidak halal, insya Allah itu tidak akan berkah. Itu saja. Jadi harus bisa membedakan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, apa sih bedanya halal dan berkah.
Kita sering mendengar semoga berkah dan halal, semoga halal dan berkah. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui kalau halal itu proses untuk mendapatkan, itu prosesnya untuk mendapatkan. Jadi mendapatkannya itu secara halal atau haram, itu proses. Sedangkan berkah, keberkahan itu penggunaan dari yang hasil itu yang sudah didapat. Ini ada keberkahan enggak penggunaan harta ini? Jadi perlu dipahami, kita yakin dalam kalau proses mendapatkannya tidak halal, insya Allah tidak akan berkah. Tapi kalau dengan halal, insya Allah berkah. Jadi kita sebagai umat Islam yang insya Allah patuh kepada perintah-perintah Allah, kita coba untuk menanamkan bahwa sebelum mendapatkan itu kita harus ada pertanyaan dalam hati kita. Apakah itu halal apa enggak ya? Ya, kalau seandainya ini dirasakan sudah halal lah, ya oke lah kita ambil. Tapi kalau enggak, masih tanda tanya, ya perlu dikaji atau didiskusikan dengan teman-teman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak di kalangan orang-orang zaman sekarang yang hidup dalam kemewahan, bergemilang, bergelimang harta, berkedudukan tinggi, namun tidak merasakan bahagia dalam hidupnya. Kenapa demikian? Nah itu tadi, mungkin waktu proses mendapatkannya tidak dengan cara-cara yang halal atau yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa seorang muslim harus yakin bahwa sumber kebahagiaan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari banyaknya harta atau bergelimangnya harta atau melimpahnya materi dan lain sebagainya. Karena itu kenapa kita harus, namun ada beberapa yang memang qadarullah juga ada. Misalnya seseorang, saya mau cerita sedikit nih. Ada tetangga saya di Kuningan. Ya saya katakan tetangga lah. Meskipun rumah saya dengan rumah dia sama jaraknya dari masjid sini ke kelurahan lah. Tapi saya anggap kalau satu desa, jadi dianggap tetangga aja. Dia itu punya peternakan ayam. Pokoknya udah hartanya banyak lah. Bahkan dia sampai bikin masjid itu di Antapani, Jalan Subang. Luasnya aja sampai seluas lapangan bola di Antapani. Kalau nggak salah saya pernah dengar itu habis kurang lebih 3 M lah. Namanya Masjid Madinah. Masjid Madinah. Itu kalau jemaahnya insya Allah banyak. Itu yang kalau pengen tahu yang bikin ya tetangga saya itu di Kuningan. Bukan di Kuningan lagi, di kampung saya. Nah, dia punya anak 5. Anaknya ada yang jadi dokter, ada yang ini. Cuman dia itu yang saya sayangkan itu sering kalau 1 bulan itu di rumah paling seminggu, 3 minggu di luar. Di luarnya itu di mana? Ya kadang-kadang di Pakistan, di India, di Bangladesh. Jadi dalam setahun itu mungkin 10 bulan atau 9 bulan di sana. Cuman karena dia hartanya banyak, jadi ninggalin
anak istrinya nggak kekurangan, tapi kalau dari segi materi mah ya cukup. Tapi kan harus ada kewajiban batin kan. Gimana rasa istrinya sayangkan itu aja. Sekarang ini udah kebetulan dia jalannya agak pincang. Saya tahu dulu waktu kecilnya dia main layangannya putus, dia lari kejar, kena pagar bambu. Waktu itu di Kuningan belum ada rumah sakit bagus, pengobatannya agak lama, jadi kena kakinya pincang, sekarang jalannya gara-gara itu. Kembali ke itu ya, dia kalau secara pemenuhan materi cukup, tapi kalau batinnya kan nggak cukup. Nah, jadi dia itu sekarang udah waktu saya ngobrol terakhir di dalam Al-Quran, yang artinya begini: barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini ada di Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Yang pertama bertakwa, yang kedua harus bersyukur dan selalu memuji kepada Allah bahwa apa yang kita dapatkan qadarullah kita harus terima dengan kesabaran. Yang ketiga harus menjauhkan diri dari memakan harta yang haram seperti tadi, dan hanya makan makanan-makanan yang halal saja. Yang keempat, berinfak dan bersedekah. Ya, ini memang diwajibkan sebagian dari harta yang kita dapat, kita harus sisihkan untuk berinfak dan bersedekah kepada baik fakir, miskin maupun anak yatim. Yang keenam, coba memperbanyak baca Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran adalah kitab yang membawa keberkahan dan merupakan obat penawar dalam hidup kita. Yang ketujuh, memperbanyak istighfar. Yang kedelapan, berdoa kepada Allah agar diberikan keberkahan dalam hidup. Yang kesembilan, bersungguh-sungguh dalam bertakwa. Dan yang ke-10, pasrah dan menerima apa adanya yang sudah Allah berikan kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alangkah indahnya jika setiap lini kehidupan kita dipenuhi dengan berkah. Maka marilah kita memohon kepada Allah agar kita diberikan kesehatan, kenikmatan, keberkahan dalam hidup kita sehari-hari dalam melaksanakan kehidupan di akhir hayat ini yang masih kita bisa nikmati. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada beberapa kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah enggak